Ishak. Ketahuilah bahwa beliau dan Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Mahdum Ibrahim Kerio Bungsu atau dikenal di Jawa Timur dengan sebutan Sunan Malaya ketika baru sampai ke Kediri, Jawa Timur, dan Sunan Ampel setelah menetap di Ampel. Sementara Syekh Mahdum Ibrahim ketika kembali untuk berkholwat ke Bukit Candi Semendo dari Bonang, Jawa Timur, disebut dengan Tuan Kemas Ali Bonang di Semendo Tinggi. Termasuk Syekh Maulana Ishak dengan anaknya bernama Syekh Sutabaris atau Abdullah Arif Al-Yamani Al-Husaini di Jogja dan namanya disebut Syekh Ali Nurdin di Cirebon. Kelima tokoh ulama ini pada awalnya terkonsentrasi di Kerajaan Kecil Semendo Tinggi Tumutan 7 di Semendo. Dari sini semua ulama dan semua wali sakti bermusyawarah kemana saja yang disepakati untuk melakukan dakwah dan siapa saja yang dijadikan tokoh sentral dalam dakwah itu. Kenapa dikatakan banyak terdapat para waliullah, para mantan pembesar negeri di Kerajaan Islam Semendo Tinggi? Itu karena mereka orang-orang mufaridun dan tidak mau tunduk lagi ke Sriwijaya karena telah banyak dicampuri ajaran Buddha dari India yang menggunakan sistem kasta. Tidak lagi murni beragama tauhid dan melakukan sholat sebagaimana yang diajarkan Nabi Ibrahim. Sholat 2 rakaat salam yang kini sholat 2 rakaat salam itu menempati posisi sholat mutlak yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, kecuali waktu yang diharamkan seperti jam 6 pagi dan jam 6 sore atau tepat posisi matahari di atas ubun-ubun. Mereka dari kerajaan kecil, sebuah kerajaan Semendo Tinggi di Tumutan 7. Sahabat beriman, sejarah agama tauhid Nabi Ibrahim diulas lagi oleh banyak pegiat sejarah sekarang ini untuk mengungkap perihal pemimpin akhir zaman dari Indonesia. Namun sayangnya cenderung membangkitkan sikap dan rasa sukuisme yang tinggi sehingga rentan terpecah belah yang terjadi di Jawa Timur dan Jawa Barat atas klaim suku Melayu atau Bani Jawi. Sahabat beriman, sementara wilayah suku Melayu yang berbahasa Melayu sejarahnya tidak mendapat perhatian mereka secara serius. Padahal mereka sadar bahwa bahasa Jawa, bahasa Madura, Bali dan bahasa Sunda bukan bahasa Melayu dan tidak bisa dimelayu-melayukan. Dalam video ini dan sebelumnya semua fakta dinyatakan bahwa sesungguhnya suku Melayu dari Dewi Ketura awalnya berada di Palembang Hulu, daerah yang disebut Melayu tertua di Nusantara. Sementara Pulau Jawa dari Bani Lukman atau disebut Melayu Dutro. Sahabat beriman, Sumatera tidak mengenal agama Kapitayan dan Sunda Wiwitan sebagai peninggalan para nabi, melainkan sholat 2 rakaat salam seperti gerakan sholat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Ibnu Mas'ud sampai ke Sumatera sudah banyak terdapat para waliullah seperti Raden Iskandar Zulkarnain. Silahkan lihat situs Nabi Ibrahim di Palembang Hulu, Sumatera. Sahabat beriman, para pembesar mereka hanya mereka kenal dengan sebutan Puyang. Seperti Puyang Sigentar Alam, Puyang Atung Bungsu, Puyang Silidah Pahit, Puyang Naga Beringsang Sakti, Puyang Serunting Sakti, Puyang Seribuana, Puyang Raden Rindang Papan, Puyang Raden Linggang Sakti, Puyang Dewa Berumbung Matahari, Puyang Gumai, Puyang Semidang, Puyang Raden Sepapal, Puyang Awa, Puyang Raja Nyawa. Simak video saya yang ke-8 selanjutnya.